Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan masih melanjutkan dari video kemarin. Kita membahas tentang mata kuliah di analisa struktur 4, tentang metode kekakuan langsung atau yang sering kita sebut sebagai metode matriks atau boleh juga kita bilang di sini adalah metode elemen hingga. Jadi sesuai yang saya janjikan dari video kemarin, kita akan sedikit membahas. Kalau di video kemarin kita sudah mengerjakan dari struktur yang seperti ini, struktur truss 2 dimensi, kita kerjakan menggunakan hitungan manual, menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memodelkan struktur truss seperti ini ke program, yaitu programnya adalah SAP 2000. Oke, jadi sedikit yang review dari video yang kemarin kita sudah kerjakan dari ini ya. Jadi untuk ada matriks kekakuan, ada matriks transformasi, kemudian kita hitung semuanya sehingga kita dapatkan pertama adalah deformasi. Jadi deformasi titik 2 arah vertikal dan horizontal dan ada deformasi di titik 3 arah horizontal, arah U-nya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai deformasi, kita dapatkan nilai gaya-gaya reaksi. Ini ada F1, G1, G3 atau reaksi titik 1 vertikal, reaksi 1 arah horizontal, kemudian reaksi titik 3 arah vertikal. Kemudian setelah reaksi kita dapatkan kita hitung gaya-gaya aksial baik di batang 1, batang 2 maupun batang ketiga. Seperti ini. Kemudian kalau kita buat free body diagram, mungkin sedikit saya sampaikan di sini. Di sini adalah free body diagramnya yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin atau di video kemarin. Untuk batang 1 ada gaya tekan sebesar 50.000 Newton, batang 2 tekan juga besarnya 27.000, kemudian batang 3 adalah batang tarik di mana nilainya adalah sekitar 20.000 Newton. Baik, kita langsung saja masuk ke program SAP 2000. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian langkah pertama kita akan buat file baru. Kita klik file, new model. Kemudian kita main di grid. Kemudian arah X kita buat berapa? 3. Kemudian arah Y-nya 1, arah Z-nya 2. Ini adalah untuk memodelkan yang akan kita buat. Struktur yang akan kita buat. Kita klik OK, kita akui aja. Kemudian kita mungkin fokus ke arah XZ. Jadi seperti ini nantinya. Jadi kira-kira bentuknya segitiganya akan seperti itu. Kita definisikan arah jarak-jarak antar grid ini. Jadi garis abu-abu ini adalah garis-garis bantu atau grid lines. Jadi untuk cara mengeditnya, klik define, kemudian koordinat sistem, kemudian klik sistem global modify. Kemudian di sini angka-angkanya kita ubah yang kita tahu untuk contoh soal kemarin, jarak bentang total adalah 5 meter, di mana join 2 itu letaknya adalah simetris 2,5 dan 2,5. Jadi di sini kita buat 2,5. Ingat satuannya harus meter dulu. Di sini ada satuan meter. Kemudian ini diubah menjadi 5. Jadi 2,5 dan 5 itu untuk pemosisian join kedua. Kemudian untuk join Z atau grid Z ya. Jadi ini ada grid X, grid Y, dan grid Z. Jadi yang kita edit adalah X dan Z. Dari X sudah kita edit, kemudian di sini kita ubah tinggi dari struktur itu adalah berapa meter? Di sini 2 meter ya. Jadi kita ubah menjadi angka 2. Di 2 meter, pastikan di situ adalah meter. Kemudian bubble size mungkin saya akan perkecil 0,5 aja. Kemudian klik OK. Oke, kemudian jadinya seperti ini. Kita zoom seperti ini. Kemudian kita buat definisi material dulu. Kalau kemarin nilai materialnya itu kita hanya ada E, jadi kita ubah materialnya menjadi E 200.000 MPa. Jadi kita buat mat aja, MAT namanya. Kemudian berat jenisnya kita buat angka 0. Artinya untuk struktur truss kita nggak akan menghitung berat sendiri. Jadi berat sendiri kita asumsikan sebagai nilainya adalah 0. Berapapun, pokoknya intinya berat sendiri kita nggak akan hitung. Kemudian yang kita ubah adalah di sini modulus elastisitas. Karena satuannya MPa, kita ubah unitnya ini atau satuan menjadi Newton milimeter.
kemudian baru kita ubah menjadi 200.000. Oke, 200.000. Kemudian parameter yang lain kita terserah mau angka berapapun nggak masalah. Kemudian klik OK, karena yang di analisa struktur yang paling berpengaruh itu adalah pertama seperti matriks kekakuan ya rumusnya ya. Jadi ada modulus elastisitas, ada A yaitu luas penampang, dan panjang bentang L. Yang itu yang perlu kita ubah. Ini oke. Kemudian kita definisikan dulu untuk ini penampang batang 1, batang 2, dan batang ketiga. Jadi caranya kita klik define, section properties, kemudian frame section. Kita buat baru, kita buat pilih other saja karena kita hanya ingin memilih analisis strukturnya saja. Jadi kita mau bikin penampang, entah itu materialnya apa, namanya kita nggak tahu aja ya. Kita buat yang penting ukurannya yang pertama adalah 25 kali 15 ini senti dalam satuan senti, 25 cm kali 15 cm, kemudian 30 kali 20 cm, 40 kali 20. Jadi itu yang akan kita buat. Kita klik yang section designer. Base materialnya kita buat MAT yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian ini terserah, ini klik section design, klik yang segi 4 aja biar mudah. Kemudian satuannya kita ubah menjadi senti dulu. Kemudian kita klik kanan. Jadi klik kanan, kita akan masuk seperti ini. Properties kita ubah menjadi 25 untuk tingginya, height-nya. Untuk width-nya kita buat 15. Kemudian jangan lupa untuk materialnya kita pastikan di situ adalah material yang sudah kita definisikan di awal tadi. Kemudian klik OK. Seperti itu bentuknya. Kemudian mungkin namanya kita ubah menjadi batang 1. Kemudian OK. Kemudian untuk batang 2 dan batang ketiga biar lebih cepat kita buat bisa buat dari awal, jadi add new property, atau lebih mudahnya mungkin biar cepat kita klik add copy. Jadi seperti ini kita ubah namanya menjadi batang 2. Base materialnya masih sama matte karena kita copy dari batang 1. Ini ukurannya juga sama ukuran batang 1. Kita ubah ke ukuran batang kedua yaitu 30 kali 20. Ubah senti dulu biar aman ya. 30 untuk tingginya, lebarnya 20, satuannya senti, materialnya masih MAT. Kemudian klik OK, kemudian down. Itu untuk batang 2. Kemudian untuk batang 3 kita ulangi cara yang sama, kita copy, kemudian namanya kita ubah menjadi batang 3. Kemudian klik section designer, satuannya mungkin kita ubah menjadi senti dulu. Kemudian klik kanan. Klik kanan di bagian area di sini, klik kanan. Kemudian satuannya atau tinggi dan lebarnya kita ubah menjadi yang ketiga yaitu 40 kali 20. Jadi di sini kita ubah menjadi 40. Kemudian ini 20, pastikan materialnya adalah MAT yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik done, kemudian OK, kemudian selesai, kita OK. Kemudian kita buat frame-nya atau struktur batangnya, batang 1, batang 2, dan batang ketiga. Jadi caranya adalah klik draw, kemudian draw frame cable or tendon. Jadi klik seperti itu. Kemudian kita section di sini kita ubah menjadi batang 1. Kemudian klik dari sini. Kemudian ke paling atas klik, itu adalah untuk batang 1. Kemudian batang 2 kita klik dulu di sectionnya ini. Kita lanjutkan dari atas ini, kita nggak akan klik karena ini udah menerus continuous ini continuous ya. Kemudian kita taruh yang sebelah kanan paling atas, paling bawah, klik. Kemudian untuk batang ketiga kita ubah, klik batang ketiga, kemudian kita sambungkan ke samping sana pas 5 meter. Kemudian di sini kita cek pas 2 meter. Oke, ini udah jadi bentuk strukturnya, struktur yang berbentuk geometris segitiga atau truss. Kemudian untuk jadi sebenarnya cara input section tadi ya, batang 1, batang 2, batang 3 bisa seperti tadi. Jadi klik ini untuk shortcutnya ya. Jadi kita ubah bisa dari sini dulu, kemudian baru diklik, atau
caranya kalau misalnya kita sudah terlanjur mau mengganti, misal ini saya mau ubah menjadi batang kedua, misal, jadi di blok dulu, kemudian klik assign, frame, kemudian frame section, ganti, misal batang kedua, maka propertiesnya akan berubah menjadi batang dua. Kemudian saya coba kembalikan lagi untuk ke batang satu, jadi caranya diklik, kemudian klik assign, frame, frame section, jadi assign, frame, frame section, kemudian klik batang satu, dan seterusnya. Yang mungkin batang dua atau batang ketiga kalau misalnya kalian nggak ikuti cara yang dari awal seperti tadi itu ya. Kemudian itu untuk assign batang sudah, kemudian kita coba definisikan untuk tumpuan. Jadi kalau tumpuan di sini untuk di join 1 ini adalah tumpuan sendi, kemudian di join ketiga ini adalah tumpuannya sendi roll. Jadi kita buat sendi dan sendi roll untuk join. Jadi di sini kita ubah menjadi sendi. Jadi ya, klik assign, kemudian join, restrain. Kemudian mungkin di sini ada fast restraint-nya, kita ubah menjadi yang simbol sendi di sini. Ini jepit, sendi, roll, dan di sini adalah join bebas. Kita klik yang sendi, klik, kemudian yang sebelah kanan kita ubah menjadi sendi roll. Seperti ini, klik saja, kemudian oke. Kemudian tumpuan sudah, penempatan batang juga sudah. Kemudian kita klik untuk pembebanan. Jadi beban di sini ada 50.000 Newton atau 50 kN arah ke bawah dan 20 kN arah ke kiri di join 2. Pertama satuannya kita ubah menjadi, kita cari Newton atau kilonewton sama, kita buat Newton, entah Newton milimeter, entah Newton meter, terserah, yang penting kita fokus ke Newton karena ini beban terpusat. Kita klik join kedua di paling atas, kemudian klik assign, kemudian join load, kemudian force. Kita klik, kemudian kita pastikan di sini adalah dead load atau ya beban mati ya, atau mau buat beban apa aja, kita fokus di sini adalah beban mati aja. Kemudian ini ada arah X, ada arah Y, ada arah Z, itu adalah sesuai dari koordinat di sini. Artinya arah X itu adalah arah horizontal, kemudian arah Z itu adalah arah vertikal, kemudian arah Y itu adalah arah tegak lurus dari layar kalian. Jadi kalau kita mau menginput 50.000 Newton arah ke bawah, maka artinya kita buat Z 50.000. Tapi ingat, arah Z ini, arah positifnya itu adalah arah ke atas. Jadi kalau kita mau memposisikan arahnya ke bawah, kita harus kasih tanda negatif. Jadi negatif 50.000. Arah X juga sama, karena kita pengen arahnya ke kiri, maka kita ubah tandanya negatif, angkanya 20.000 Newton. Kemudian klik OK. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ada 20.000 atau 20 kN arah ke kiri dan 50 kN arahnya ke bawah. Kemudian sebelum kita running, kita cek dulu, pastikan bahwa berat sendiri tidak diinputkan. Caranya jadi seperti ini, load pattern, kemudian mungkin self multipliersnya, self weight multipliersnya kita buat angka 0, kemudian modify. Jadi ini untuk memastikan saja, kemudian klik OK. Kemudian oke, karena ini tadi saya sebutkan untuk struktur yang kita hitung ini adalah untuk struktur truss atau rangka batang, di mana rangka batang atau struktur truss ini gaya momen itu diabaikan. Jadi cara mengabaikannya itu kita bisa klik semuanya, di klik all atau Ctrl A, kemudian klik assign, kemudian frame di sini ya, kemudian release. Jadi frame-nya kita riliskan. Jadi frame di ujung start, batang start, ujung awal sama ujung akhir itu kita negasikan. Jadi kita anggap sebagai momennya nilainya adalah 0. Kemudian klik OK, jadi nanti bentuknya akan seperti itu. Kemudian sekali lagi sebelum kita running analysis, kita klik ini set analysis option. Kemudian kita pastikan XZ atau kita pastikan bukan XZ ya. Jadi kalau cuma XZ plane itu adalah untuk frame. Tapi karena kita berbicara tentang truss, maka di sini ada UX, UY, ini adalah sebenarnya adalah deformasi ya. Deformasi U itu adalah deformasi translasi. Jadi UX adalah translasi arah horizontal ya. Tadi dari koordinat di sini. Arah Y adalah perpindahan arah tegak lurus layar, kemudian arah UZ adalah translasi arah tegak lurus atau vertikal ya. Kemudian R, deformasi R ini adalah deformasi rotasi.
Jadi Rx adalah putaran arah sumbu koordinat X, kemudian Ry adalah arah koordinat putaran arah Y ya. Jadi untuk ya sama ya, artinya R itu adalah untuk putaran atau ya momen ya, atau ya putaran lah, deformasi apa namanya? Rotasi. R rotasi, U translasi. Jadi karena di sini tadi kita sebutkan sebagai teras, maka rotasi kita negasikan juga. Jadi yang diizinkan adanya perpindahan adalah arah vertikal dan arah horizontal. Jadi UX dan UZ kita cek. Kemudian klik OK. Kemudian kita simpan. Kemudian di sini simpan kalau bisa kita simpan di folder yang baru. Misal kita buat sub 2000, folder sub 2000. Oke, boleh. Kemudian kita masukkan ke sini. Artinya maksudnya apa? Kalau kita save file sub 2000 di satu folder tertentu itu agar nanti kalau kita running itu pasti akan muncul file kecil-kecil yang sangat besar. Jadi yang sangat banyak ya. Jadi file kecil-kecil sangat banyak. Kalau kita nggak masukkan ke folder khusus, nantinya akan menjadi semacam sampah ya, file sampah, artinya mengganggu. Jadi biar nggak ganggu, kita buat folder yang baru. Jadi misal coba atau validasi ya, validasi metode matriks. Jadi nanti hasilnya kita bandingkan dengan perhitungan manual yang sudah kita kerjakan di video yang kemarin. Oke, sudah selesai, kita klik run analysis. Kemudian mungkin modalnya kita hilangkan saja karena kita fokus ke analisis yang tadi ya, beban mati tadi ya, 50 kN dan 20 kN. Kita klik run. Oke, cepat hasilnya seperti ini. Kita klik display. Jadi pertama yang kita cek adalah deformasi. Jadi klik display, kemudian show deform shape. Kemudian ini dead load. Skalanya auto saja, kemudian ini biarkan default, klik OK. Atau kalau kita ubah, kita kasih wire shadow ya. Jadi seperti ini adalah yang abu-abu, ini adalah bentuk awal. Kemudian setelah kita skalakan akan ada beban ya. Jadi perpindahan arahnya seperti ini yang warna oranye di sini. Ini sebenarnya ini adalah di skala ya. Jadi penampakan deformasi yang terlihat di layar itu adalah yang sudah terskalakan dikali mungkin 1000 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat, kita nggak ngerti karena auto scale. Oke, kita langsung saja cek di join 1. Oke, di sini ada tadi ya yang sudah saya sebutkan, ada deformasi U, ada deformasi R. Deformasi U adalah translasi, deformasi R adalah deformasi rotasi. Di situ U1, U2, U3 dan rotasinya semuanya 0 karena di titik 1 itu adalah tumpuan sendi, artinya nggak akan mungkin terjadi deformasi. Jadi nilainya 0. Dan kemarin juga kita cek coba di Excel. Nilai U titik 1 di sini nggak ada ya, jadi yang muncul itu hanya titik 2, artinya U2 itu kalau di Excel atau yang hitungan kemarin kita kerjakan, U2 itu artinya titik 2 translasi arah horizontal, V itu adalah translasi arah vertikal. Jadi seperti itu ya, jadi U2 artinya ya kalau di Excel ya nanti masuknya U berapa berarti? U1 ya, jadi U1. Kalau V2 nanti di sub itu nantinya masuknya adalah simbolnya U3. Ini semoga ini bisa dipahami, nggak kebolak-balik. Sekarang kita coba cek yang join kedua. Oke, join kedua nilainya. Oke, ini coba cek. Ini kita udah buat satuannya milimeter, jadi biar sama karena di Excel juga milimeter. Ini kita cek di sini, mungkin saya mau bagi menjadi seperti ini ya, jadi bagi jadi 2. Di sini ada yang atas, ini adalah mungkin saya kasih sedikit catatan. Di sini adalah horizontal, ini vertikal. Jadi biar kalian bisa ngecek, U3 adalah U itu adalah horizontal. Atau mungkin saya tambahkan di sini titik 2, di sini titik 3. Jadi seperti ini kira-kira. Mungkin saya pindah. Oh, ini biarin lah. Kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita fokus ke join kedua di sini. Oke, bisa nggak?
Jadi kalau kita sorotkan mouse, oh susah. Kalau kita sorotkan mouse di sini, di sub U1 nilainya negatif 0,006265, artinya arah horizontalnya berdeformasi negatif 0,0065. Ingat, kemudian kalau kita lihat di apa ini namanya Excel, U2 itu juga arah horizontal titik 2-nya besarnya negatif 0,00646 dan sekian. Ya, kalau misalnya dibulatkan ya negatif 0,0065. Oke, sama ya. Jadi di sub 0,0065 negatif, di Excel juga negatif 0,0065. Ya sama, kemudian di sub kita cek lagi, di situ ada deformasi besarnya negatif 0,028. Kemudian kalau kita lihat di Excel, arah vertikal ya, arah vertikal titik 2 besarnya juga negatif 0,0280 sekian. Jadi kalau dibolehkan ya sama ya, negatif 0,028. Artinya di titik 2 ternyata deformasinya sama antara sub 2000 atau program dengan hitungan manual kita. Oke, sama. Kemudian kita cek lagi, tadi yang titik 1 nggak ada ya, 0, di Excel juga 0. Kemudian kita coba cek di join ketiga. Di join ketiga di program sub, nilainya ada deformasi, nilainya 0,0066. Kemudian satuannya milimeter ya, saya ulangi, satuannya milimeter sudah. Kemudian kalau di Excel, di U3 atau horizontal, deformasi horizontal titik 3 besarnya adalah 0,00664 sekian. Artinya kalau uh, di apa namanya, ya di itu ya, besarnya 0,0066. Oke, sama. Jadi di titik 2 sama, di titik 3 juga sama. Besarnya oh ternyata sama kalau kita cek, kalau kita bandingkan. Oke, itu untuk deformasi. Sekarang kita fokus untuk reaksi. Reaksi itu ada di sini kalau kita hitungan di Excel. Mungkin di sini kan saya pindah dulu saja. Ini satuannya adalah, ingat kemarin satuannya Newton. Oh ya, satunya Newton sudah. F1 itu adalah artinya reaksi vertikal titik 1. Oh sorry, ini kebalik ya. F itu untuk yang horizontal. Kemudian G1 adalah reaksi vertikal titik 1. Kemudian di sini reaksi horizontal titik sorry ini vertikal ya. Saya kebalik-balik dari ini nih. Vertikal. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba cek di sub untuk nilai-nilai reaksinya akan seperti apa. Kita coba cek. Kita klik display, kemudian show force, kemudian join. Di sini dead load, kita klik. Ada kita show access-nya kita hilangi. Jadi kita sudah dapatkan angka-angka reaksi di sini, ada reaksi titik 1 dan reaksi titik kedua. Kita lihat vertikalnya di sini adalah 33.000 Newton satuannya, sudah Newton. Ini ya, Newton milimeter sudah Newton. Reaksi vertikal 33.000 sama enggak? Ini sama ya. Oke, sama 33.000 Newton. Kemudian reaksi horizontal titik satunya 20.000. Kalau kita cek, oke sama. Kemudian di join ketiga besarnya 17.000 Newton. Kalau kita cek di Excel ternyata oke sama. Jadi dari tadi ya, dari deformasi sama persis, ya mungkin tinggal pembulatan saja. Ya mungkin kalau saya nggak ngerti kalau di sub ini mau mau bisa dibulatkan sampai desimal berapa saya nggak ngerti. Tapi kalau di Excel ya udah kita mau bulatkan berapapun masih bisa. Jadi deformasi sudah benar, sudah sama, kemudian reaksi juga persis sama persis. Ini di sini di sub komanya koma 00. Jadi udah bulat sekali. Tinggal di sub di Excel juga sama. Sekarang terakhir kita coba cek untuk gaya-gaya aksial. Di aksial untuk di Excel ini adalah untuk aksial batang 1, ini adalah aksial untuk batang kedua, ini adalah aksial batang ketiga, atau mungkin lebih mudahnya kita buat mungkin kita tampilkan yang di sini aja. Di sini saya buat seperti ini. Kita tampilkan yang ini aja. Jadi lebih mudah kita cek. Ini yang sudah kita buat free body diagramnya, kemudian kita sudah definisikan batang 1 tekan itu adalah tekan, batang 2 juga tekan, batang 3 itu adalah tarik. Sekarang kita coba cek untuk
gaya aksial di program SAP 2000. Caranya sama, hampir mirip. Klik display, kemudian show force, kemudian sekarang klik yang frame. Kemudian di sini date, kemudian ini force karena kita mau melihat gayanya. Kemudian klik komponennya di sini adalah ada aksial, ada shear, ada torsi, ada moment. Kita klik yang aksial atau ini aksial itu sama dengan gaya normal ya, atau aksial itu sama dengan gaya normal. Kemudian mungkin di sini untuk option kita tambahkan ini show value on diagram agar langsung muncul angkanya aja. Kita klik oke. Oke, kelihatan nggak? Kita mungkin bisa perbesar ya. Oh, sama aja. Oke, kita lihat di sini adalah batang 1, sebelah kanan batang kedua, paling bawah batang ketiga. Mungkin kita coba klik di sini. Jadi kalau kita klik kanan, akan muncul batang seperti ini, jendela baru seperti ini. Di sini di baris paling tengah ini ada tulisan aksial. Jadi ini adalah gaya-gaya aksial. Jadi kalau kita klik geser-geser seperti ini, kita bisa lihat angka di sini negatif 58 ini angkanya itu tetap. Artinya gaya aksial di ujung paling awal atau ujung awal sampai ujung akhir, gaya aksial batang 1 itu nilainya sama. Itu yang perlu diperhatikan pertama. Kemudian kalau kita lihat di situ angkanya adalah negatif. Artinya kalau negatif itu adalah sama ya, tekan ya. Jadi negatif 52.825, sekian 77. Kalau kita lihat di sini di Excel atau yang sudah kita kerjakan kemarin, batang 1 juga negatif, artinya sama-sama tekan. Angkanya 52.825. Jadi sama ya, atau kalau misal kita coba lihat cek di Excel, apakah komanya juga sama? Oke, sama ya. Jadi 52.825,77, 7749 dan seterusnya. Kalau di SAP dia hanya dipotong sampai 2 angka di belakang koma, 52.000,77. Di sini 52.000,775. Oke, sama ya, dianggap sama. Itu untuk batang 1. Kemudian untuk batang kedua, di sini kalau kalian bisa lihat besarnya adalah negatif juga, artinya tekan, besarnya 27.213,28, atau kalau kita klik kanan besarnya juga sama, ini juga oke sama dari ujung awal sampai akhir 27.213,28. 27 kalau kita cek di sini sama, negatif 27.213. Atau kalau kita cek sampai detailnya, desimalnya oke sama ya. Komanya 278 atau kalau di SAP 28 ya, pembulatan. Oke, nggak masalah. Kemudian untuk yang terakhir batang ketiga, kita cek di sini angkanya 21250. Atau kalau kita klik kanan, angkanya sama 21.250. Kalau kita lihat di sini, oke sama 21.250 Newton. Angkanya positif, artinya dia tarik. Atau secara visual bisa kita lihat warna biru itu menunjukkan di situ adalah warna atau batang tarik. Kemudian warna merah di situ menunjukkan di situ adalah batang tekan. Oke, jadi seperti itu. Setelah kita cek ternyata dari deformasi kemudian reaksi sampai gaya-gaya aksial ternyata sudah sama, atau bisa kita sebut bahwa hitungan kemarin yang sudah kita kerjakan ternyata sudah valid, artinya sudah benar, dan buktinya kita bisa cek dengan menggunakan program. Jadi dari dua metode ini, kemarin metode manual, ya cara-cara manual ya, kita buat manual. Kemudian setelah kita cek dengan menggunakan program dengan cara yang otomatis atau yang mungkin kalkulasi numerik ya, artinya dikalkulasi oleh komputer, sudah sama, artinya sudah benar. Itu kesimpulan pertama yang bisa kita dapatkan. Artinya memang sudah benar yang kita kerjakan kemarin. Kemudian kesimpulan yang kedua, ternyata program SAP 2000 khususnya yang sudah kita pakai sebagai validasi itu ternyata langkahnya sama seperti langkah-langkah yang kita kerjakan di Excel di sini. Jadi langkahnya sama. Jadi caranya dari matriks K kita tentukan trustnya juga sama, kemudian matriks transformasinya juga sama, kemudian kita buat matriks kekakuan struktur secara global, kemudian mungkin ada rearrangement matrix juga mungkin hampir mirip seperti itu, sampai akhirnya kita dapatkan ada deformasi, ada
gaya reaksi sampai gaya-gaya aksial. Jadi sama, jadi cara pengerjaan atau dibalik program SAP itu ternyata ya cara kerjanya mirip seperti yang kita kerjakan di Excel kemarin. Jadi itu kesimpulan yang kedua dan itu saya kira kesimpulan yang paling penting. Jadi saya pengennya kalian yang belajar program, sebenarnya kita global saja, entah program apapun itu, usahakan kalian juga tahu cara kerja di program tersebut. Jadi kalian nggak hanya sebagai user, tapi juga sebagai engineer. Jadi tahu konsep kerja dari program yang kalian pakai. Kalau kita di sini adalah SAP 2000, ya kita harus paling nggak tahu di program SAP 2000 itu cara kerjanya seperti apa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, ternyata eh, material itu yang perlu diubah itu ternyata hanya modulus elastisitas, ada Poisson rasio, ada bahkan FC, itu ternyata nggak pengaruh di analisis struktur. Jadi kita bicara tentang analisis struktur ya. Beda lagi kalau kita bicara tentang perencanaan atau desain itu pasti akan berpengaruh karena akan muncul parameter Poisson rasio, mungkin ada koefisien thermal, ada shear, ada FC atau FUFY. Jadi seperti itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya ulangi, apapun program yang akan kalian kerjakan atau yang kalian pakai, entah itu SAP, ETAPS, atau mungkin Plaxis, atau mungkin mungkin di program-program sipil itu mungkin ada Primavera atau MS Project atau apapun itu, kalian harus tahu di dalamnya itu cara kerjanya seperti apa. Jadi kalian nggak hanya sebagai user, tapi juga sebagai engineer. Oke, seperti itu di video kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Sekali lagi, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah di tengah mungkin kalian ya kalian tahu sekarang udah mulai merebak wabah corona. Semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.